beberapa pusat belanja yang masih harus melakukan perubahan-perubahan konsep dan penambahan tenan. Seperti saya sampaikan dahulu, tenan adalah komponen penting yang harus diajak masuk dengan konsep yang tepat. Nah, ini yang mungkin untuk mal-mal legendaris ya, mungkin yang sudah agak lama itu harus melakukan renovasi dan juga konsep berbarengan. Sehingga konsep baru itu bisa diterima oleh masyarakat. Nah, di tengah masa low season tadi mention juga sebelum jeda tadi, apakah Anda melihat dengan daya beli masyarakat yang saat ini juga, meskipun sudah mulai pulih, tapi masih terbatas dengan, kekhawatiran ada ketidakpastian ekonomi. Nah, ini seperti apa Anda melihat, khususnya terkait dengan porsi belanja kelompok masyarakat, baik menengah ke atas maupun menengah ke bawah, Pak Budi? Ya, retail offline ini merupakan sektor yang paling peka dengan kondisi ekonomi ya. Jadi tadi ada ketidakpastian, misalnya optimisme belanja dan lain sebagainya. Tapi melihat indikator dari Indonesia yang dipertahankan stabil inflasinya, dan paling penting stabil politik dan keamanannya, ini akan membuat perlahan-lahan dan makin cepat pulihnya optimisme untuk berbisnis dan berbelanja. Nah, ini suatu planning yang sangat penting dari semua sektor, dari pemerintah maupun pelaku usaha dan masyarakat. Ada event nanti pemilu, itu juga event ya. Jadi lebaran event, pemilu juga event. Ya, harusnya pesta gitu ya. Kita harus menjaga agar pesta demokrasi ini bermanfaat bagi kita semua, tidak mengganggu daripada toko-toko karyawan yang bekerja, sehingga akan momentum 2023 nanti dan menjadi 2024 bisa sukses. Ini adalah peluang kita untuk membuktikan bahwa Indonesia ini secara ekspor juga sudah bagus, saya lihat dolar juga sudah mulai membaik. Nah, kesempatan dalam negeri menjadi tuan rumah kita sendiri, seperti itu. Oke, saya akan kembali ke Pak Alfon. Pak Alfon, di tengah ketidakpastian ekonomi saat ini, apakah Anda melihat bahwa konsumsi dari masyarakat kelas menengah ke atas ini berpotensi untuk terhambat? Eee, ya saya kira pertama tentunya perdagangan dalam negeri Indonesia kan menjadi penopang begitu ya, harus mendukung perdagangan dalam negeri ini, agar supaya, bisa mengurangi dampak-dampak global begitu ya. Jadi, ini saya kira ini sudah terbukti begitu kan, kita, selama ini hampir sekian 3 tahun melewati masa-masa berat, Covid dan kemudian juga dengan ketidakpastian global, kita berhasil saya kira, melalui itu semua begitu. Salah satunya tentunya adalah kan faktor perdagangan dalam negeri. Kalau kita bicara faktor perdagangan dalam negeri, tentunya yang terbesar adalah di sektor di kategori menengah ke bawah begitu ya. Jadi saya kira ini yang harus terus dijaga. Jadi saya kira pemerintah juga sudah mengantisipasi hal-hal tersebut dengan pemberian bantuan langsung tunai, bansos, subsidi gaji dan sebagainya. Saya kira karena pemerintah ingin di kelas menengah bawah ini yang tentunya ini adalah yang terbesar begitu di segmen terbesar yang tentunya harus kita jaga terus. Dan saya kira sampai dengan saat ini saya kira itu sudah berhasil. Nah, tentunya ini yang kita harus jaga terus supaya dampak-dampak global, ketidakpastian global ini tidak terlalu berpengaruh terhadap sektor atau apapun di level menengah ke bawah begitu. Jadi saya kira ya, memang benar demikian sektor menengah bawah ini menjadi kunci bagi kesinambungan perdagangan dalam negeri Indonesia. Dan tentunya ini yang harus kita jaga terus. Salah satunya tadi ya saya kira kami semua mengharapkan pemerintah terus menjaga kelas menengah bawah ini agar supaya daya belinya tidak terperosok begitu ya. Setelah kemarin 3 tahun saya kira cukup berat, tetapi itu pun kan berhasil sebetulnya dijaga oleh pemerintah gitu. Demikian. Oke, saya kan ke Pak Budi. Pak Budi, dengan profit yang sudah dicapai sejauh ini, yang juga sudah eh, membaik dibandingkan sebelum pandemi atau 2 tahun terakhir, apakah ada rencana untuk menaikkan tarif sewa tenan gitu khususnya? Eh, ke saya ya, Ya, atau Pak silakan Pak Alfon? Budi. Oke, kalau dari saya sih kita tidak secara bisnis memang tarif sewa itu sesuatu yang memang harus dibuat bersama agar mal juga harus hidup ya. Jadi kita hanya harapkan kerjasama yang baik antara mal dengan tenan agar target daripada tenan itu dapat tercapai untuk memenuhi kewajiban sewa. Karena kalau targetnya nggak nyampe, sepi gitu ya, kesulitan untuk membayar sewa pasti terjadi. Nah, ini yang harus kolaborasi antara tenan dengan mall,
untuk bersama-sama menciptakan keramaian yang bisa beli barang. Ya traffic perlu, traffic yang positif yang membuat bisa masuk makan lalu bisa belanja. Nah, kalau itu sudah tercapai kenaikan-kenaikan baik sewa memang harus kita penuhi, kita bisa melakukan diskusi dan mencapai titik temu yang tepat sesuai dengan kondisi inflasi ataupun kondisi daripada tenan maupun mall tersebut. Oke, kalau pandangan Anda Pak Alfons seperti apa? Ya, saya kira kenaikan harga sewa dan service charge tentunya akan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Jadi para pengelola pusat perbelanjaan tentunya akan sangat selektif begitu, terutama akibat dari dampak COVID dan juga ketidakpastian global ini. Faktor pertama adalah pertama tentunya tadi tingkat kunjungan ke pusat perbelanjaan itu menjadi salah satu faktor utama. Bagaimana memutuskan bahwa harga kenaikan sewa maupun service charge begitu. Kemudian juga yang harus diperhatikan adalah kemampuan para penyewa. Karena kemampuan para penyewa ini kan berbeda satu sama lain. Ada kelas besar, kelas menengah, kelas bawah dan sebagainya. Ini yang juga harus diperhatikan. Karena dampak dari COVID itu kan terus terang saja begitu berat, 3 tahun. Ini kan COVID lama sekali dan itu dampaknya masih dirasakan oleh pusat perbelanjaan maupun oleh para penyewa. Cuman memang skalanya itu kan berbeda-beda, tergantung dari kelas usaha masing-masing, baik pusat perbelanjaannya maupun juga para penyewanya, retailernya. Jadi saya kira para pengelola akan sangat hati-hati, akan sangat selektif untuk menaikkan harga sewa dan harga service charge. Tetapi memang sudah waktunya dibutuhkan kenaikan ini setelah 3 tahun pusat perbelanjaan mengalami defisit begitu ya besar-besaran, bahkan beberapa pusat perbelanjaan itu kan sudah tumbang juga, ada yang sudah tutup dan ada juga yang banyak yang sudah beralih kepada kepemilikannya begitu, akibat sudah tidak mampu lagi menanggung beban defisit yang begitu besar saya kira. Ya. Nah jadi memang sudah waktunya naik, tetapi harus selektif dengan memperhatikan tadi beberapa hal tadi yang saya sudah sampaikan begitu.